Media sosial jurnalis warga. Media warga. Media lokal untuk Indonesia. DPC Abdesi Kabupaten Tasikmalaya, gelar acara halal bihalal dan penyuluhan desa. Kabar media warga. Dalam upaya mempererat jalinan silaturahmi, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPC Abdesi, menggelar acara silaturahmi sekaligus penyuluhan desa, bertempat di Gor Desa Pusparahayu, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Adapun kegiatan tersebut diikuti kepala desa, yang ada di Dapil 7, meliputi, Kecamatan Bojong Gambir, Taraju, Sodong Hilir, Puspahyang, dan Salawu. Suasana kehangatan nampak terlihat pada acara tersebut, saling menyapa, bercengkrama satu sama lainnya. Ketua DPC Abdesi Kabupaten Tasikmalaya, Giri Pribadi SPD, menjelaskan, kegiatan ini merupakan acara silaturahmi antar pengurus Abdesi dan para kepala desa yang ada di Dapil 7, yang bertujuan untuk lebih mempererat tali silaturahmi, khususnya keluarga besar Abdesi. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan untuk ruang diskusi, menampung aspirasi dan harapan dari para kepala desa. Dalam diskusi tersebut, kami berkeinginan untuk memiliki sekretariat sebagai rumah singgah bagi perangkat desa organisasi desa untuk memudahkan koordinasi, ungkapnya. Giri pun berharap, dengan adanya Abdesi bisa bermanfaat bagi pemerintah desa, dalam menjalankan program-program, demi meningkatkan pembangunan di desa, serta mensejahterakan masyarakat. Hari ini, hari Kamis, kita mendapatkan undangan dari para ketua DPK yang membawahi 5 kecamatan dari mulai Bojong Gambir, Taraju, Sodong, Hilir, juga Puspahyang, termasuk Salawu. Kita mendapatkan undangan di dalam rangkaian acara. Alhamdulillah terpampang halal bihalal, juga silaturahmi DPC ke para kepala desa, dan juga pembahasan terkait halal bihalal. Kita mempererat tali silaturahmi, memperkokoh juga para di keorganisasian Abdesi, juga menampung aspirasi-aspirasi dari para kepala desa. Dan alhamdulillah dari kajian-kajian terkait keorganisasian, juga program kerja di organisasi, yang salah satunya ada Koperasi Abdesi, juga kita akan ada pembelian tanah untuk rumah singgah di Kabupaten Tasik, mungkin di Tataran Singaparna, dan kita sudah sampaikan ke seluruh kawan-kawan kepala desa, dan cukup juga mengetahui, dan mudah-mudahan program-program di keorganisasian juga berjalan dengan lancar. Jadi selama ini Pak belum punya ada rumah singgah untuk Abdesi, bagaimana Pak? Selama ini kita belum, karena insya Allah ke depan kita mempunyai rencana ingin mempunyai rumah singgah yang di dalamnya juga ada asosiasi BPD, asosiasi perangkat desa, juga ada asosiasi kepala desa yang diwadahi oleh organisasi Abdesi. Ya, kalau menurut Bapak sendiri Pak, tadi keterkaitan dengan ada 50 desa Pak, antusiasnya seperti apa Pak? Alhamdulillah dengan kehadiran juga dari setiap kecamatan juga hadir, dan mungkin untuk mempererat tali silaturahmi, juga komunikasi terkait kendala-kendala di tingkat desa, apa yang semestinya harus kita perbaiki, dan mudah-mudahan organisasi Abdesi bisa bermanfaat untuk tatanan kepala desa, juga kepala desa juga bisa bermanfaat untuk masyarakat desa. Ya, salah satunya yang tadi dibenahi di sisi peningkatan sumber daya manusianya, juga kita ada pelatihan-pelatihan, juga ada seminar, juga ada kadarkum, kita sudah dikemas, dan mudah-mudahan nanti bisa terasa juga terserap oleh kepala desa maupun masyarakat desa, bahwa pemimpin di desa harus betul-betul tepat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat desanya. Masih di tempat yang sama,
Kepala Desa Sodong, Ai Hidayat menyambut baik kegiatan ini, sebagai bentuk kepedulian Abdesi untuk lebih mempererat lagi tali silaturahmi, dan terjalin komunikasi, berkoordinasi antar sesama keluarga Abdesi, dalam menjalankan program-program yang ada di desa. Disinggung soal rencana Ketua Abdesi, yang bakal maju menjadi calon Bupati Tasikmalaya pada Pilkada 2024 nanti, ia mengaku merasa bangga dan mengapresiasi dengan rencana tersebut. Ketum Abdesi berangkat dari desa, tentunya sudah memahami jeripaya permasalahan yang dihadapi pemerintah desa, dan kultur masyarakat desa. Jika bupatinya berasal dari kepala desa, diharapkan semua kebijakan akan lebih berpihak lagi kepada desa, karena maju mundurnya kabupaten tergantung pada pemerintah desa pungkasnya. Alhamdulillah, saya merasa bangga dan saya sangat mengapresiasi dengan adanya Pak Ketum Abdesi mencalonkan menjadi calon Bupati Tasikmalaya. Ini harapan kepala desa dengan Pak Ketum menjadi calon pilkada dan mudah-mudahan menjadi sukses jadi bupati, yang nantinya harapan kami kepala desa, karena Pak Ketum dari kepala desa mungkin sudah tahu bagaimana susah payah jerih payahnya kepala desa dalam perjuangan membangun desa itu. Kalau sudah Bapak Bupati dari kepala desa, tentunya akan berpihak kepala desa dengan mudah-mudahan, karena majunya kabupaten adalah tergantung kepada majunya desa. Selamat untuk Pak Ketum menjadi calon Bupati Tasikmalaya. Semoga sukses dan berhasil menjadi Bupati Tasikmalaya 2024. Nah ini Pak Ketua Umum Abdesi mencalonkan, mungkin dari Bapak ada harapan apa tuh Pak? Harapan saya kalau memang Pak Ketum menjadi bupati, tentunya secara umum mudah-mudahan berpihak kepada pembangunan di desa. Pembangunan di desa, kesejahteraan masyarakat desa, juga termasuk kesejahteraan terhadap para perangkat desa, baik dari RT, RW sampai kepala desa, dan lembaga-lembaga desa lainnya. Dengan harapan desa sukses, kabupaten sukses. Ya mungkin upaya apa yang akan dilakukan oleh para kepala desa sendiri Pak? Apa? Kepala desa dengan sekuat tenaga, bagaimana untuk mensukseskan, mengunggulkan Bapak Ketum menjadi bupati dengan mempertimbangkan tidak menyalahi aturan. Yang penting kepala desa bisa berjuang, ketum bisa jadi bupati. Oh, ini dalam rangka acara halal bihalal Sedapil 7. Kebetulan tempatnya di Desa Pusparhayu di Kecamatan Pusmahian. Ya, nggak ada lain isi dari halal bihalal itu menambah, mempererat tali silaturahmi antar kepala desa, khususnya di Dapil 7. Nah, itu mungkin umumnya untuk semua kepala desa se-Kabupaten Tasikmalaya. Ya kalau untuk Dapil 7 meliputi ada berapa kecamatan ya Pak? Dapil 7 ada 5 kecamatan. Kalau untuk desa? Untuk desa ada 50 desa. Desi kebetulan kan beliau adalah Ketua Abdesi Umum untuk Kabupaten Tasikmalaya. Itu tidak berbentuk undangan, justru beliau sengaja untuk mempererat lebih dekat lah dengan para kepala desa, karena beliau sebagai Ketua Umum Abdesi Kabupaten Tasikmalaya, mungkin begitu. Ya, kan kebetulan ikut mewarnai pencalonan jadi bupati juga Pak. Nah itu tanggapan dari Pak Kubu sendiri di sini gimana Pak? Kalau untuk hal itu mungkin kita fokus ke halal bihalal ya. Kalau untuk masalah pemilihan mungkin secara emosional mungkin bisa saja terjadi ke rekan seperjuangan kepala desa ya. Ya intinya kita rekan-rekan banggalah ada teman yang ingin berjuang memajukan Tasik gitu. Kalau untuk misalnya masalah hak pilih itu kan tergantung hati nurani masing-masing ya mungkin gitu. Tapi untuk ikatan emosional sih jelas kita banggalah mempunyai rekan seorang kepala desa yang ingin berangkat memajukan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum Abdesi Kabupaten Tasikmalaya, Alfi Ahmad Sa'adan Hariri, SESHMH, yang menjadi narasumber pada acara penyuluhan hukum bagi desa, mengatakan, penyuluhan hukum seperti ini, sudah merupakan kewajiban dirinya selaku Ketua Divisi Hukum untuk mengedukasi para kepala desa agar memahami regulasi undang-undang desa. Ia menjelaskan, pemahaman tentang hukum atau undang-undang desa perlu dipahami para kepala desa dan aparaturnya, sehingga dalam menjalankan program-program desa, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saya berharap dengan adanya penyuluhan pemahaman hukum seperti ini, para kepala desa akan lebih memahami aturan atau regulasi dalam menjalankan program pembangunan, sehingga bisa meminimalisir tingkat kesalahan, dan terhindar dari jerat hukum, pungkasnya. Ya, alhamdulillah ya di DPC Abdesi Kabupaten Tasikmalaya itu ada divisi hukum yang diantaranya tugasnya adalah mengedukasi, karena salah satu juga di ADART Abdesi itu adalah bagaimana caranya desa-desa itu bisa teredukasi sehingga mampu mengejawantahkan setiap peraturan, perundang-undangan atau apapun itu pedoman umum daripada undang-undang desa, dan terutama kaitan dengan kenapa kalau hari ini itu ada tindak pidana korupsi, ada bagaimana agar para kepala desa juga paham tentang bagaimana caranya mengantisipasi dan menghindari daripada kesalahan-kesalahan yang nanti akan berakibat menjadi delik hukum gitu. Jadi kami sebelum adanya misalkan nanti ada perkara yang akhirnya harus didampingi, ya istilahnya lebih murah nilainya atau harganya ketika kita melakukan tindakan preventif daripada korektif setelah kejadian. Makanya sebisa mungkin kami punya program bagaimana mengedukasi para kepala desa yang menjadi anggota daripada Abdesi di wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya. Jadi Pak, untuk mensosialisasikan ini berapa bulan sekali ini, atau apakah memang ini baru pertama kali apa bagaimana Pak? Ya, kita karena ini juga diantaranya baru kali ini, kita akan roadshow mungkin nanti per 1 bulan itu atau per 2 minggu itu akan berbeda wilayah gitu kan, atau nanti langsung per DPK kecamatan. Jadi ini akan menjadi program kerja kami di mana per 1 bulan itu bisa masuk kepada beberapa kepala desa. Kalau hari ini itu 1 wilayah, maka ini seharusnya misalkan dalam rencana kerja itu per 1 minggu itu ada 1 DPK atau 1 kecamatan yang di sana ada mungkin antara 8 sampai 11 desa yang bisa teredukasi oleh kami. Sekali lagi ya, yang sering saya sampaikan kaitan dengan penanganan atau beberapa perkara yang menyangkut kepada kepala desa, itu kan saya bilang juga dengan edukasi ini kita bisa mempetakan apa ini hanya kelengahan atau ini adalah kesalahan fatal karena mungkin awalnya ketidakpahaman tentang administrasi, atau memang nanti misalkan kalau memang sudah ada niat jahatnya dan sebagainya. Nah, ini makanya perlu kajian yang dalam gitu, bahwa kita menentukan, karena observasi analisa itu akan menentukan seberapa parah atau penyakitnya itu apa, sehingga kita nanti bisa mendeteksi apakah perkara-perkara yang timbul hari ini betul-betul diakibatkan karena ketidaktahuan atau kegagahan atau karena ketidakpahaman, atau memang ada niat jahat yang sudah dipersiapkan gitu. Makanya kita ini dengan edukasi ini, dengan pendidikan hukum ini memberi pemahaman minimal, contoh misalkan apa saja yang termasuk kepada unsur-unsur korupsi, sehingga sebisa mungkin itu dihindari gitu, agar ada tindakan preventif dari organisasi ini untuk menjaga, melindungi, mengedukasi, mengayomi daripada setiap anggota daripada Abdesi itu. Divisi hukum juga bisa mengetahui gitu ya Pak ya, terkaitan. Iya, insya Allah. Jadi setelah kita roadshow, setelah kita mungkin mengedukasi di berbagai desa, baru kan kita bisa melihat, bisa tahu sejauh mana satu pemahaman, kedua sifat atau karakter daripada pembangunan yang ada di wilayah masing-masing itu kan bisa kita tampung, karena kita tidak hanya mono gitu kan, nanti kita juga mendengar masukan atau misalkan pertanyaan-pertanyaan atau mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang biasa ada di wilayah DPK-nya atau di wilayah masing-masing. Ya. Ya mungkin dari Bapak ada pesan-pesan buat kepala desa Pak, apa yang akan mau disampaikan Pak? Silakan. Ya
pesan saya untuk para kepala desa lebih hati-hati lagi, lebih banyak belajar lagi karena memang kita itu kan berbagai background ya, berbagai latar belakang, sehingga setidaknya mau baca. Jadi setiap ada peraturan, setiap ada kegiatan, tentu itu ada pedoman umumnya, tentu itu ada aturan dasarnya, sehingga kita tidak lepas daripada aturan dasar dan betul-betul apa yang diperintahkan undang-undang atau diperintahkan oleh peraturan itu bisa benar-benar diaplikasikan dengan fokus dan tidak melenceng, sehingga tujuan daripada pembangunan yaitu mencapai titik kesejahteraan masyarakat itu bisa diwujudkan dengan baik. Dari Puspahyang Kabupaten Tasikmalaya, Cevi Firman, Media Warga mengabarkan. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.